Bagaimana kalau saya bilang, setelah kamu mati, kamu tidak akan terlahir kembali sebagai orang lain, tapi akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih penting? Apa benar kita akan terus bereinkarnasi sampai menjadi sempurna? Atau ada jalan lain yang lebih pasti? Nah, bahasan kita pertama, apa itu reinkarnasi? Banyak budaya dan agama di dunia percaya bahwa setelah mati, manusia akan lahir kembali dalam bentuk lain. Ini disebut reinkarnasi. Ada yang bilang, kalau di kehidupan ini kita berbuat baik, kita akan lahir kembali dalam keadaan yang lebih baik. Tapi kalau kita berbuat jahat, kita bisa lahir kembali dalam keadaan yang lebih buruk. Beberapa ajaran bahkan menyatakan kalau kita bisa lahir kembali bukan hanya sebagai manusia, tetapi juga sebagai binatang atau makhluk lain. Konsep ini terdengar menarik karena seolah memberi kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan. Namun, apakah ini benar menurut kekristenan? Apakah ini sejalan dengan rencana Allah bagi manusia? Nah, sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Mengapa reinkarnasi bertentangan dengan doktrin kekristenan? Pertama, Alkitab mengajarkan kebangkitan, bukan reinkarnasi. Di dalam Ibrani 9 ayat 27, jelas dikatakan, "Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi." Tidak ada siklus kehidupan kembali. Setelah mati, manusia akan menghadapi penghakiman Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa kita akan hidup kembali dalam tubuh yang lain, melainkan bahwa kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Kedua, keselamatan bukan hasil usaha sendiri. Reinkarnasi mengajarkan bahwa manusia harus menyucikan dirinya sendiri lewat banyak kehidupan, semacam cicilan karma. Tapi dalam kekristenan, keselamatan bukan karena usaha kita sendiri, melainkan karena kasih karunia Yesus yang mati bagi dosa-dosa kita. Silakan teman-teman membaca Efesus 2 ayat 8-9. Kalau kita bisa menyelamatkan diri dengan terus bereinkarnasi, lalu untuk apa Yesus mati di kayu salib? Dalam reinkarnasi, tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Tetapi dalam kekristenan, keselamatan diberikan sebagai anugerah yang pasti. Nah, ketiga, mengapa reinkarnasi bertentangan dengan doktrin kekristenan? Penderitaan bukan akibat kesalahan di kehidupan sebelumnya. Dalam Yohanes 9 ayat 2-3, murid-murid Yesus bertanya tentang seorang yang buta sejak lahir. "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta?" Jika reinkarnasi benar, maka jawabannya seharusnya karena dosanya di kehidupan sebelumnya.
Tapi Yesus menolak pemikiran ini. Yesus berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Artinya, penderitaan bukanlah hukuman dari kehidupan sebelumnya, tapi bisa menjadi bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Jika penderitaan hanyalah akibat karma, maka bagaimana kita bisa menjelaskan kasih dan anugerah Allah yang melampaui kesalahan manusia? Keempat, reinkarnasi tidak memberi kepastian. Kalau kita bereinkarnasi berkali-kali, kapan kita bisa selesai? Apakah ada jaminan bahwa kita benar-benar bisa mencapai kesempurnaan? Bandingkan dengan janji Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus memberi jaminan kehidupan kekal, bukan siklus yang tak berujung. Nah, mari kita akan lihat perbandingan yang jelas. Silakan Sobat Pintu Berkat perhatikan tabel perbandingan berikut ini. Di kolom reinkarnasi, manusia harus terus lahir kembali untuk menyucikan dirinya sendiri. Dalam kekristenan, Yesus sudah menyucikan manusia melalui karya salibnya. Reinkarnasi tidak ada kepastian akhir. Sedangkan dalam kekristenan, ada janji hidup kekal di dalam Kristus. Di dalam reinkarnasi, keselamatan tergantung pada karma atau usaha sendiri. Dalam kekristenan, keselamatan adalah kasih karunia, bukan usaha sendiri. Nah, dalam reinkarnasi, penderitaan dianggap akibat kesalahan masa lalu. Dalam kekristenan, penderitaan bisa menjadi bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar, meskipun penderitaan itu masuk ke dalam dunia bersama dengan dosa. Dalam reinkarnasi, tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Sementara dalam kekristenan, Tuhan rindu berhubungan secara pribadi dengan manusia. Sekarang, kita sudah melihat dengan jelas bahwa reinkarnasi bukanlah konsep yang diajarkan dalam kekristenan. Justru, ajaran ini bertentangan dengan pengajaran Yesus tentang keselamatan dan hidup kekal. Jadi, pertanyaannya sekarang, maukah kamu meletakkan kepercayaanmu pada sesuatu yang tidak pasti? Atau pada Yesus yang telah memberikan jaminan hidup kekal? Kamu tidak perlu hidup dalam ketidakpastian, karena Yesus sudah memberikan jalan keselamatan yang pasti. Yang perlu kita lakukan adalah percaya kepadanya dan mengikutinya. Kalau kamu ingin mengenal lebih dalam tentang bagaimana hidup dalam kepastian keselamatan di dalam Kristus, ayo tetap ikuti Pintu Berkat channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya lebih banyak orang tahu tentang kebenaran ini. Mari kita terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.